Dan kita jadikan Ramadan menjadi barometer, menjadi satu ukuran buat kita untuk mengukur ibadah kita lebih lagi daripada bulan-bulan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini di tengah-tengah kita telah hadir Al-Mukarram Kiai Haji Nur Sofa Thohir, seorang guru kita. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas lebih jauh mengenai tanda-tanda diterimanya amalan ibadah puasa. Monggo Kiai, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, sehat dan kesenggangan waktu sekaligus. Mudah-mudahan kenikmatan ini akan menjadi barokah buat kita dan menjadi kenikmatan juga buat kita untuk selalu bisa mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada hadis Rasul, riwayat Muslim dikatakan ada 3 orang yang akan mengalami kerugian. Ragima anfuh, artinya di sini ragima anfuh itu adalah hidungnya tertutup dengan debu. Artinya ada kehinaan manusia ketika 3 hal ini dia dapatkan. Yang pertama adalah rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kerugian yang pertama adalah orang yang apabila nama Nabi disebut dia tidak mau bersolawat kepada Nabi. Jelas arti-arti solawat kepada Rasulullah itu adalah merupakan doa. Jadi rugi orang-orang yang ketika nama Nabi disebut dia tidak mau mendoakan Nabi. Padahal saat dia bersolawat kepada Nabi, dia sedang mendoakan Rasulullah dan doanya itu kembali kepada kita. Dan yang kedua, rugi adalah orang-orang yang adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Orang yang diberikan kesempatan hidup bersama orang tuanya, akan tapi tidak memanfaatkan hidup itu untuk berbakti kepada orang tuanya, maka dia mendapatkan kehinaan, mendapatkan kerugian nanti di akhirat. Sementara yang ketiga adalah orang yang rugi itu adalah rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfarlah. Kerugian yang ketiga adalah orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, sementara Ramadan itu usai, dosa-dosanya belum habis. Artinya dia tidak memanfaatkan hidup di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Padahal Ramadan itu merupakan satu anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah melipat gandakan seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan. Salat sunnah dicatat menjadi wajib dan wajib dilipat gandakan berlipat-lipat. Oleh karena itulah memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga ketika Ramadan itu selesai, dosa-dosanya usai, habis. Kita mempunyai satu kelemahan dalam hidup. Yang pertama adalah seringkali sholat kita tertinggal di atas sejadah. Ketika sejadah itu sudah kita lipat, maka sholat itu habis. Sholat tidak kita bawa di dalam kantor. Sholat tidak kita bawa dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga sholat itu hanya ada di atas sajadah saja. Dan yang kedua, seringkali haji yang kita kerjakan tertinggal hanya di Mekah saja. Kita ibadah hanya di saat kita berangkat haji ataupun berangkat umrah. Begitupun pula Ramadan kita lipat ketika Ramadan itu selesai. Padahal 1 bulan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan, hendaklah itu kita bawa kepada bulan-bulan berikutnya. Sehingga Syawal menjadi Ramadan, Zulqa'dah, Dzulhijjah menjadi Ramadan, sampai kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Maka artinya apabila seseorang itu tidak membawa Ramadan kepada bulan-bulan berikutnya, maka Ramadannya akan menjadi sia-sia. Maka manfaatkanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi perintah Allah kita kerjakan, apa yang menjadi larangannya kita tinggalkan. Dan kita jadikan Ramadan menjadi barometer, menjadi satu ukuran buat kita
untuk mengukur ibadah kita lebih lagi daripada bulan-bulan yang lainnya, sehingga Ramadan itu menjadi latihan buat kita untuk membawa Syawal itu menjadi Ramadan. Inilah salah satu yang membuat ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah mengatakan, kam min shaim laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Ramadan akan menjadi bernilai ketika Ramadan itu kita bawa kepada bulan-bulan berikutnya. Jangan baca Quran hanya di bulan Ramadan saja. Jangan hanya bersedekah di bulan Ramadan saja. Jangan berbuat kebaikan hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi Ramadan itu menjadi tolak ukur buat kita menjadi lebih baik kepada bulan-bulan berikutnya. Barangkali itu hadis yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. 3 orang yang akan mengalami kerugian, 3 orang yang akan mengalami kebangkrutan dan kehinaan. Yang pertama adalah orang yang tidak mau berdoa ketika nama Nabi disebut. Padahal ada satu kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan yang bisa menembus dimensi waktu dan tempat adalah kekuatan doa. Bila kita buka handphone, kemudian kita WA sahabat kita yang ada di benua lain, maka perlu waktu sampai ada contrengan bahwa kiriman pesan kita sudah sampai. Akan tetapi ketika kita berdoa, bukan hanya kepada benua lain saja, bahkan saudara kita yang ada di alam barzakh pun, dia bisa menembus dimensi waktu dan tempat dengan kekuatan doa. Maka orang yang terhina adalah orang-orang yang jumawa. Orang-orang yang merasa sombong bahwa dia mampu menjalani hidup tanpa doa. Padahal kekuatan kita adalah kekuatan doa. Termasuk apa yang kita alami saat ini. COVID-19, kekuatan kita hanya dengan kekuatan doa. Sambil kita ikhtiar menjaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, orang yang rugi adalah orang yang diberikan kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya. Akan tapi dia tidak memanfaatkan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Apalah arti kita sebagai seorang anak kalau tidak ada orang tua yang selalu membimbing kita dari mulai kita dilahirkan sampai kita kemudian menjadi tua dan renta. Semua adalah doa dari orang tua kita. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Berapa banyak cerita-cerita tentang orang tua yang bisa kita ambil hikmah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan memberikan syurga buat orang-orang yang Allah ridhai. Dan dia pun diridhai oleh Allah dan dia ridho kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan ridha Allah adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, yang paling rugi adalah orang yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka kita masih hidup hari ini. Kita masih diberikan kesempatan hidup hari ini. Manfaatkanlah hidup itu dengan sebaik-baiknya. Di mana dalam perjalanan waktu ada saatnya kita harus berhenti. Ada saatnya kita harus diam dan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, manfaatkan hidup itu untuk kebaikan kita dan kebaikan kepada keluarga kita. Dan Ramadan adalah berkumpulnya kebaikan-kebaikan buat kita semuanya. Inilah barangkali yang menjadi satu syarat bagaimana ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbanyaklah kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah bawalah Ramadan kepada bulan-bulan berikutnya. Sehingga seluruh bulan akan menjadi bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh kita merasakan sebetulnya diterima atau tidak diterimanya amalan ibadah Ramadan kita itu, kita bisa ngerasain nggak sih Kiai? Atau kita orang lain yang melihat kita, berubahnya kita, ya, kemudian semakin membaiknya kita, atau memang dari diri kita aja juga kita merasakan? Sama seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dia tidak akan bisa bercerita bahwa dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar karena begitu indahnya. Begitu nikmatnya Lailatul Qadar yang kita rasakan, dan itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Seperti halnya puasa pun sama. Ketika kita merasakan ada kebaikan-kebaikan yang muncul pada diri kita, itu adalah artinya bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kita merasakan bahwa perjalanan hidup yang kita lewati ini semakin hari ke depan, semakin tahun, tidak ada perubahan kebaikan dalam hidup kita. Sungguhnya kita yang merasakan diri kita sendiri. Artinya kalau kebaikan-kebaikan itu dimunculkan, ya itu hanya cuma sekedar barangkali fata morgana, ya, yang kita munculkan pada diri kita dan dilihat oleh orang lain. Tapi yang bisa merasakan bahwa itu adalah diterima atau tidak puasa kita adalah diri kita sendiri.
Insya Allah mudah-mudahan ya, kalau sudah bertambah kebaikan kita, bertambah dan bertambah terus seperti syair Abu Nawas, wa umri naqisun fi kulli yaum wa dzambi zaidun kaifahtimali. Umur kita setiap hari berkurang sementara dosa kita terus bertambah. Nah, artinya tadi ketika umur sudah berkurang, bukan dosa yang harus bertambah, tetapi kebaikan-kebaikan yang harus bertambah. Dan itu ada pada diri kita dan kita rasakan. Subhanallah, Masya Allah, para pemirsa, semakin paham kita bahwa ternyata tanda-tanda diterimanya amalan-amalan ibadah kita itu dengan semakin bertambah membaiknya kepribadian kita, terutama hubungan kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Dan tentunya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Nur Sofa Thohir, bahwa salah satu tanda orang yang sangat merugi adalah orang-orang yang tidak bisa menghargai Ramadan itu sendiri, sehingga ketika Ramadan itu habis, dosa dan kesalahan kita pun masih belum terampunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi motivasi kita untuk memperbaiki amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Terima kasih Kiai atas kehadirannya. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.